Kemudian kalau yang tadi kan perkembangan kosmetik herbal secara umum. Saya nggak tahu ini udah pindah belum slide-nya? Sudah ya. Ini sudah ganti ya. Ini kalau yang tadi kita pelajari yang awal, ini kan perkembangan kosmetik herbal di dunia secara umum. Kalau ini perkembangan kosmetik herbal di Indonesia sendiri. Bagaimana kosmetik herbal di Indonesia gitu ya? Bahwa teman-teman tahu sendiri bahwa Indonesia merupakan negara kedua yang terkaya. Jadi Indonesia itu negara kedua paling kaya ya dalam segi biodiversitasnya. Bahwa Indonesia mempunyai 30.000 spesies yang teridentifikasi. Ini yang teridentifikasi. Yang belum nggak tahu ya berapa. Di mana dari 30.000 spesies yang teridentifikasi ini terdapat 950 spesies yang mempunyai fungsi secara biofarmasetikal dan potensial dikembangkan menjadi bentuk obat, health food, nutraceutical, baik untuk manusia, hewan, ataupun tanaman. Itu. Luar biasa ya bahwa Indonesia itu punya 950 spesies dari 30.000 spesies yang teridentifikasi. Terkait dengan bahwa tradisional Cina medicine, jadi pengobatan Cina tradisional di Cina, kemudian Ayurveda di India, ya, itu menjadi kunci yang sangat penting pada perkembangan pengobatan herbal modern dan skincare. Jadi memang awal perkembangan kosmetik herbal itu berawal dari pengobatan Cina tradisional dan Ayurveda di India. Jadi Cina Medicine dan Ayurveda ini menjadi kunci yang penting pada modern herbal medicine dan skincare. Sedangkan di Indonesia sendiri itu juga punya ya tradisional herbal medicine, pengobatan tradisional herbal yang kita tahu sebagai jamu, gitu ya, bahwa jamu ini merupakan jamu itu telah berkembang di beberapa kota di Indonesia dan si jamu ini dapat memelihara kesehatan tubuh dan apa namanya pencegahan penyakit, ya. Nah, jamu yang ada ini sudah dikembangkan menjadi bentuk kapsul ataupun bentuk serbuk. Nah, apalagi didukung juga bahwa akhir-akhir ini eh, tren back to the nature gitu ya, kembali pada alam dan menggunakan bahan herbal itu kan baru booming-boomingnya gitu ya. Nah, terutama untuk eh, komponen utama pada skincare, formulasi skincare itu lebih compatible, biocompatible untuk pada tubuh daripada si sintetik material. Tuh. Di mana si sintetik material ini, bahan-bahan sintetik pada sediaan kosmetik ini dapat menyebarkan efek-efek yang tidak diinginkan atau efek-efek yang berbahaya apabila digunakan dalam jangka waktu yang panjang, seperti atropi, karsinogenesis, ataupun okornosis. Jadi penyakit-penyakit pada kulit. Sedangkan kosmetik yang berasal dari alam ya itu lebih friendly gitu ya, lebih baik dan lebih aman. Tuh, nah, di sini tanaman merupakan salah satu sumber alam ya untuk komponen sediaan kosmetik ya yang dapat digunakan gitu. Tadi didukung juga ya dengan bahwa Indonesia punya 90 950 spesies. Nah, perkembangan herbal kosmetik di Indonesia itu berkembangnya sangat cepat, teman-teman. The development of herbal cosmetic in Indonesia is growing rapidly. Jadi perkembangannya sangat cepat gitu. Bahwa industri kosmetik merupakan salah satu pemeran prioritas gitu
pemeran prioritas yang menjadi eh menjadi major role di ekonomi Indonesia. Jadi sangat berperan pada perkembangan ekonomi di Indonesia. Salah satu prioritas pada bidang kosmetik industri. Ya, karena di Indonesia has wealth of natural beauty material dan populasi di Indonesia manusianya ada 260 juta orang. Tuh. Di mana dari 260 juta orang ini kebanyakan adalah woman. And then woman itu sangat apa namanya peduli terhadap penampilan, terhadap beauty and healthy. Ini sehingga menjadi suatu peluang yang sangat besar untuk industri kosmetik. Nah, ini juga diceritakan bagaimana apa namanya market of herbal kosmetik industri ya di Indonesia. Nah, sehingga herbal kosmetik industri herbal kosmetik Indonesia itu mempunyai peluang yang great, peluang yang sangat baik untuk menjadi salah satu apa namanya large country to the jadi bisnis herbal kosmetik Indonesia itu merupakan kesempatan yang sangat menarik gitu di masa yang akan datang. Nah, ini tabel terakhir. Ini adalah kategori kosmetik pada beberapa tanaman yang ada di Indonesia dan kandungan fitokimianya. Ada kategori antioksidan, contohnya ada tomat, jamblang, jamblang kan, dayak onion, kersen, ini ternyata bisa sebagai agen antioksidan dengan beberapa kandungan kimia di sini. Kemudian untuk skincare, ini ada daun kemuning, ada kunyit, ada daun kenanga. Ini bisa sebagai skincare. Ini adalah kandungan-kandungannya. Anti-aging, anti penuaan dini, ada daun pegagan, ada daun kelor. Lip color, pewarna bibir, ada kecombrang, ada dayak onion. Kalau dayak onion ini bisa memberikan warna merah karena di dayak onion ini mengandung quinone yang bisa memberikan pigment warna merah. Kemudian liquid bath sabun cair lah ya, kayak aloe vera, di mana aloe vera ini dapat sebagai antibakteri ya pada gram positif maupun gram negatif. Sabun ya, daun sirih itu kan daun kumis kucing. Nah, itu bisa dikembangkan menjadi bentuk sediaan sabun. Hair care, rambut ya untuk kosmetik apa namanya? Kesehat kosmetik rambut, memperbaiki rambut. Ini ada olive oil, coconut, ya ada minyak kemiri. Nah, ini minyak kemiri nih yang sering banget dipakai, biasanya dikomunikasikan dengan VCO. Ini bisa sebagai perawatan rambut. Skin whitening, agen pemutih kulit, bisa akar manis, bengkuang, temulawak. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca satu persatu yang ada di sini gitu ya. Bagaimana dampak misalkan dayak onion sebagai agen kosmetika dan lain sebagainya. Ya, skin whitening. Nah, ini sudah sangat lengkap sekali. Jadi, berdasarkan apa yang ada di dalam dua jurnal ini, eh bagi semoga bisa menambah wawasan gitu ya bagi teman-teman semuanya tuh. Dan bisa sebagai apa referensi kalau misalkan suatu saat nanti teman-teman